menuduhkan sesuatu dan itu menyerang kehormatan klien kami dengan narasi mengatakan bahwa Dr. Andreas itu bukan dokter. Jaksa penuntut umum ini merekayasa fakta-fakta hukum. Nah, kalau nanti ini kami temukan, kami akan melakukan upaya-upaya hukum. Ya, kami akan bongkar abuse of power ini. Samira menjadi tersangka, maka proses penyidikan ini berlanjut kepada pengiriman berkas ke jaksa penuntut umum. Oke, berarti statusnya Dr. Samira masih tersangka? Masih tersangka. Samira menjadi tersangka, maka proses penyidikan ini berlanjut kepada pengiriman berkas ke jaksa penuntut umum. Oke, berarti statusnya Dr. Samira masih tersangka? Masih tersangka. Mengapa tersangka Samira ini sudah mengetahui P19 dan kemudian berkas perkara klien kami Dr. Andreas dicampakkan? Tiba-tiba ada tersangka Samira dan penasihat hukumnya ya, mengetahui terlebih dahulu dibanding kami. Ini yang saya sebutkan adanya penyalahgunaan wewenang apakah oleh penyidik atau jaksa penuntut umum. Saya katakan kepada tersangka Samira, saya akan ambil alih perkara ini, akan saya seriusi. Selama ini saya nggak serius menangani perkara ini. Kenapa? Karena saya anggap Dr. Andreas ini dengan tersangka Samira ini kan rekan sejawat, biarlah mereka menyelesaikan. Ya, selamat malam pemirsa cumi-cumi.com. Balik lagi kita ke spesial interview. Nah, hari ini tamu saya terbang jauh-jauh nih dari Medan. Iya. Ini soalnya ada hal yang mesti disampaikan, diluruskan, tapi bukan terkait Nikita Mirzani. Ini Bang Julianus datang dari Medan. Ada perkara besar sebenarnya di sini, tapi saya culik dulu ke spesial interview. Karena apa? Ada berita yang perlu diluruskan. Dan ini juga berkaitan masih dengan status beliau sebagai lawyer Dr. Andreas ya. Iya, betul. Lawyer Dr. Andreas, dan kalau mungkin perkara ini sudah hampir dilupakan karena saking besarnya kasus Nikita Mirzani kemarin. Padahal hampir muncul bersamaan ya itu sama kasusnya Andreas ya. Iya, hampir bersamaan. Kemudian terakhir kita ngomong tentang kasus Dr. Andreas itu adalah ketika perkara itu dibuatkan gelar perkara khusus dan itu di Mabes. Betul. Luar biasa, udah kayak kasus teroris itu ya. Benar, luar Padahal biasa. cuma pasal 27A kata Abang kan. Iya. Dan itu katanya noleh dikit aja bisa lihat unsur ya gitu. Tapi hari ini kita mau bahas karena kan waktu itu sempat rehat kalau tidak salah kasusnya setelah gelar perkara di Mabes. Nggak ada rehat, Bang. Nggak ada rehat ya? Berproses. Ya, oke, kalau begitu ceritain aja, Bang. Sebenarnya kasus Dr. Andreas itu statusnya seperti apa sekarang? Ya, jadi begini Bang Vincent. Sebenarnya kan pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 ini bukan pasal yang begitu berat ya. Artinya unsurnya itu sangat mudah ya, gampang dibuktikan. Yaitu adanya perbuatan seseorang ya, menyerang kehormatan orang lain dengan menuduhkan sesuatu. Nah, jadi klien kami Dr. Andreas ini kan melaporkan perbuatan tersangka ya, saya katakan tersangka ya, berdasarkan gelar perkara Polrestabes Medan pada saat Maret 2025 ya. Jadi tersangka ini ya, tersangka Samira ini memposting ya narasi-narasi, kemudian menuduhkan sesuatu dan itu menyerang kehormatan klien kami dengan narasi mengatakan bahwa Dr. Andreas itu bukan dokter, tapi just tip. Ya, tapi just tipper. Ya, kemudian mengatakan caption dengan penipu. Nah, ini kan sangat sederhana sebenarnya. Kalau ingin membuktikan bahwa Andreas itu bukan dokter, ya tinggal dilihat STR-nya. Tinggal dilihat SIP-nya. Kemudian kalau misalnya dikatakan dia
penipu, lah laporkan aja ya dengan 3772 atau 378 ya, penipu dan penggelapan. Apa yang ditipunya dan bagaimana dia cara menipu dan siapa korbannya. Sesimpel itu. Sehingga kemudian ini menjadi hal-hal yang menurut kami harus memang dilakukan penanganan itu tidak terlampau wah banget lah Bang. Jadi kenapa tadi Abang bilang agak tenggelam gitu. Ya saya pikir ini kan ya kalau kami kan punya tim nih. Saya pikir tim yang perlu menangani ini kan yang nggak perlu yang high bener lah ya. Ya sekarang yang menangani perkara ini salah satunya anak saya ya. Ister Baru Sembiring. Kemudian yang baru sumpah itu juga ada, dan kemudian ada Lydia Sembiring dan Dedok yang terakhir. Ya saya pikir nggak perlu orang-orang yang berqualified lah yang menangani ini. Jadi sehingga kemudian ini bukan tenggelam Bang, tapi ya saya pikir cukuplah itu konsumsi internal anak-anak yang di Medan lah, sambil belajar melawan pengacara-pengacara di Jakarta lah gitu. Seperti itu Bang. Oke, intinya kasus itu kemudian emang jarang Abang ini karena memang harus fokus di Niki waktu itu kan. Ya. Selain Abang kan punya tim pastinya. Bang, minum Bang. Iya, siap. Banyak sponsor kita sekarang. Ini sponsornya dari udah udah masuk Aqua Bang. Udah masuk ya? Udah masuk belum ya? Gitu. Intinya sebenarnya kan selama ini kan setelah perkara khusus itu kalau tidak salah Bu Dokter juga termasuk yang mengatakan bahwa perkara yang di Medan itu udah selesai, tidak dilanjutkan setelah gelar perkara khusus itu. Padahal waktu itu kan status dokter Samira kan udah tersangka, gitu. Kemudian orang semakin yakin itu selesai karena memang publikasinya udah nggak ada kan. Terakhir benar yang aku lihat itu ya podcast kita yang di sini, obrolan kita tentang gelar perkara khusus yang di Mabes Polri yang menurut Abang dengan segala kejanggalannya itu kan, gitu. Tapi real sebenarnya masih jalan. Ya, jadi setelah adanya penetapan tersangka 17 Maret, kemudian tersangka Samira ini kan mengajukan permohonan gelar perkara khusus. Ya. Yang sebenarnya menurut saya Bang, gelar perkara khusus ini kan sebenarnya internal dari penyidik. Itu diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Perkap ini bukan bagian dari hierarki peraturan perundangan. Jadi perkap ini tidak boleh membatalkan penetapan tersangka seseorang. Karena itu diatur undang-undang. Karena penetapan tersangka itu kan diatur undang-undang. Undang-undang nomor 881. Kalau mau membatalkan penetapan tersangka seseorang, ini edukasi Bang ya. Prapid. Itu yang diatur undang-undang. Itu diatur undang-undang. Perkap itu tidak bisa membatalkan penetapan tersangka. Rekomendasi dari gelar perkara khusus itu tidak bisa membatalkan ketersangkaan seseorang. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa ini bisa dan tidak layak ditetapkan tersangka karena ada rekomendasi, saya pikir harus belajar dulu gitu. Jadi dengan melihat keterbatasan pemahaman banyak teman-teman ya gitu, sehingga ya saya serahin aja kepada yang muda-muda gitu. Nah, yang terbaru adalah ada pernyataan dari dokter Samira sama lawyernya yang mengatakan bahwa ini aku dapat report dari anak-anak semalam. Dan itu selalu ada dalam meeting redaksi kita ketika ada kasus dibedah ini harus kemana, siapa yang harus ngomong gitu. Nah semalam itu kalau nggak salah tayang hari ini deh di cumi-cumi.com. Tayang hari ini apa kemarin? Kalau nggak salah hari ini. Kurang tahu Bang. Nah nanti teman-teman bisa lihat. Jadi lawyernya mengatakan bahwa kasus yang di Medan itu, dalam hal ini kasus Dr. Andreas versus Dr. Samira, yang orang bilang doktif itu. Tersangka? Iya kan, katanya tidak ada tersangka, karena kan dia bilang itu sudah P19. Nah, kenapa P19? Karena ada beberapa prosedur atau tahapan atau petunjuk yang tidak dijalankan oleh pihak penyidik. Coba nanti kita coba yang lawyernya Dokter Samira ya di Medan itu, ini kita tutup P19 karena ada beberapa rekomendasi yang informasi yang tidak dijalankan oleh tim penyidik Polrestabes Medan. Nah, sehingga itu menjadi pertanyaan.
kenapa kok dengan ada beberapa tahap yang dilewati kok beliau ditetapkan sebagai tersangka. Nah, makanya dari begitu dimasukkan ke dalam ke pengadilan kejaksaan itu dikembalikan berkas itu karena dianggap kurang lengkap, belum lengkap, sehingga tim penyidik Polrestabes Medan ini harus melakukan tahap-tahap yang sudah direkomendasikan untuk bisa menetapkan Doktif ini sebagai sebagai tersangka. Iya. Itu Mas. Jadi ada beberapa rekomendasi yang tidak diikuti. Emang siapa yang berhak merekomendasikan penyidik, Bang? Oke. Jadi ini menarik Bang ya. Saya belum mau masuk ke dalam soal rekomendasi dulu ya. Iya. Pertama, penasihat hukum ini rekan kami ya, rekan sejawat kami, penasihat hukum si tersangka ini menyatakan bahwa perkara di Medan P19. Ah, itu. Ada pertanyaan aneh gitu. Kok bisa maju mundur? Belum di situ Bang. Iya, oke. Dari manakah penasihat hukum si tersangka ini mengetahui berkas perkara itu sudah P19 atau P21? Nah. Sementara Pak. Oke. Saya tulis ini biar edukasinya jelas. Ya. Kalau berbicara P19 itu jelas diatur di dalam pasal 110 ayat 2 KUHP. Itu koordinasi internal ya, antara jaksa penuntut umum dan penyidik. Saya garis bawahi internal. Nah, artinya kalau berbicara internal ini kan antara institusi jaksa penuntut umum dan penyidik. Itu diatur dalam pasal 110 ayat 2 KUHP. Nah, pertanyaannya dari mana penasihat hukum tersangka ini mengetahui itu P19? Yang kedua, yang lebih aneh lagi, ya kan? Dari mana kemudian penasihat hukum tersangka ini mengetahui adanya rekomendasi yang tidak dilaksanakan oleh penyidik berdasarkan informasi P19 seperti yang disampaikan tadi. Ini kan pertanyaan aneh gitu. Maksudnya begini Bang, benar tersangka Samira dan penasihat hukumnya boleh mendapatkan informasi tentang soal perkembangan ya perkara soal dirinya sebagai tersangka ketika dia dimintai keterangan tambahan oleh penyidik. Itu dulu ya. Itu diatur di dalam pasal 69 dan 70 KUHP. Nah, kemudian dia juga boleh mengetahui informasi lanjutan berdasarkan BAP turunan itu di pasal 72 KUHP, kemudian di pasal 143 ayat 4 KUHP, kemudian di pasal ya ini yang berdua inilah ya. Nah, artinya tidak ada satupun dalam hukum acara kita yang bisa menjelaskan bahwa tersangka itu dan penasihat hukumnya itu boleh mengetahui apakah ini P19 atau tidak sebelum dimintai keterangan lanjutan. Apalagi mengetahui isi dari rekomendasi P19. Pertanyaannya, Abang harus tanya saya, siapa yang memberitahukan ini? Ya, kalau saya kan orang biasa. Saya pakai insting aja ya Bang. Kan tadi Abang bilang itu koordinasi internal antara penyidik dan jaksa. Betul. Maka ketika itu bocor ya, cuma dua institusi ini yang patut diduga membocorkan itu. Ya kan? Kalau misalnya itu rekomendasi dari kejaksaan, ya mungkin saja orang kejaksaan. Karena nggak mungkin dong dia pakai terawang kayak Yesi Dayak teman kita yang biasa ada di sini yang dia bisa lihat tuh nerawang gitu. Iya kan? Kan itu kan rekomendasi kan. Berarti ada rekomendasi yang tidak dilakukan, berarti rekomendasi dari kejaksaan dong. Iya. Ya nggak mungkin dari polisi kan. Mereka direkomendasikan untuk ini loh poin-poin yang harus lu jalanin supaya ya kan begitu bahasanya. Saya luruskan Bang. Yang saya tangkap tadi adanya rekomendasi yang belum dilaksanakan oleh penyidik. Iya, maksudnya berarti rekomendasi itu dari jaksa dong. Yang tidak dilaksanakan oleh penyidik kan. Untuk menetapkan Samira menjadi tersangka. Iya. Berarti rekomendasi siapa kita nggak tahu nih. Jangan kita tuduh dulu. Oh, oke. Yes. Bisa aja rekomendasi dari Mabes kemarin. Gelar perkara khusus. Bisa atau dari jaksa penuntut umum. Kita nggak tahu. Nah, rekomendasi yang mana yang dimaksud oleh rekan kami tadi?
Nah ini kan pertanyaan besar. Hmm. Kalau kemudian rekomendasi yang dimaksud adalah berdasarkan dari petunjuk jaksa P19, maka jaksa penuntut umum ini jelas melanggar ketentuan peraturan jaksa agung nomor 14 tahun 2012. Nggak boleh Bang. Ya di pasal 5 huruf G itu memang dijelaskan bahwa jaksa itu harus memastikan informasi ini kepada para pihak, baik pelapor maupun tersangka maupun terdakwa untuk mendapatkan informasi sesuai dengan peraturan perundangan. Nah ini kan tidak sesuai dengan peraturan perundangan. Kalau tersangka dan terdakwa boleh mendapatkan informasi ini berdasarkan pemeriksaan. Enggak, ini kan sisi tersangka Samira ini kan belum diperiksa, belum dimintai keterangan tambahan oleh penyidik. Dari mana tersangka Samira dan rekan kami penasihat hukum tersangka ini mendapatkan informasi P19 dan tentang isi rekomendasi itu. Itu pertama, tentang jaksa. Nah yang kedua, kalaupun rekomendasinya itu adalah merupakan rekomendasi dari Bareskrim terkait gelar perkara khusus, itu bukan urusan dari P19. Itu internal, ya, internal dari penyidik. Perkap itu tidak boleh bertentangan dengan aturan di atasnya. Undang-undang. Oh, enggak boleh. Di dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 pasal 7 dan pasal 8, perkap itu tidak masuk dalam bagian hierarki. Nah, jadi maksud saya, itulah pentingnya kenapa adanya organisasi advokat itu membuat PKPA, Bang. Pendidikan khusus profesi advokat. Sehingga kemudian agar nanti advokat itu yang menjalankan profesinya bisa melaksanakan profesinya sebagaimana pasal 6 huruf D dan huruf E, termasuk dalam melakukan tindakan sebagaimana peraturan perundangan. Nah, kalau kemudian ya rekan sejawat kami tadi yang mengatakan bahwa dia mengetahui CD P19 dan kemudian ada rekomendasi menurut informasi yang dia ketahui, ini akan menjadi sebuah tafsir, ada dugaan sesuatu koordinasi ya untuk mengarah kepada P19 matikah atau agar tidak ada pembuktian. Oke. Nah, ini kan begini Bang. Ruang-ruang ya terhadap APH ini melakukan penyalahgunaan wewenang itu banyak, Bang. Misalkan di penyidik ya. Saya bukan bicara terhadap tersangka Samira, enggak. Tetapi secara umum. Misalkan penetapan tersangka ya sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di pasal 14 ayat 1 huruf G dan di pasal 18. Itu kan kewenangan, diskresi. Yes. Nah, di situ ada ruang ya bagi penyidik untuk melakukan upaya-upaya penyalahgunaan wewenang. Kemudian ya terhadap jaksa penuntut umum ada ruang di situ. Misalkan membuat ini berkas P19 atau P21. Ini ruang-ruang seperti ini kan masalah kewenangan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah P19 yang dimaksud oleh rekan kami tadi itu mengarah kepada pembuktian atau ketidakpembuktian? Kalau mengarah kepada ketidakpembuktian, maka ada peraturan Jaksa Agung nomor 14 tahun 2012 juga di pasal 7 huruf F, tidak boleh jaksa penuntut umum ini merekayasa fakta-fakta hukum. Nah, kalau nanti ini kami temukan, kami akan melakukan upaya-upaya hukum. Ya, kami akan bongkar abuse of power ini. Jadi dugaan awal kan ini Bang ya, dugaan ya, melaksanakan gelar perkara khusus, ini P19 menurut rekan sejawat kami. Kami sendiri pun belum mengetahui. Ya. Kenapa? Memang kemarin tim saya ya yang masih muda lah ya, karena kan menurut saya ini kan nggak terlampau sulit ini. Lawan-lawannya nggak terlampau sulit, maka saya suruh yang muda-muda gitu. Jadi tim saya kemarin ke Polrestabes Medan mempertanyakan berkoordinasi dengan penyidik. Nah, kemudian penyidik mengatakan belum menerima sprindik dari atasan sehingga belum bisa memeriksa Dr. Andreas. Nah, persoalan P19 ini pun tidak diterangkan penyidik kepada kami gitu. Nah, kenapa tersangka bisa mengetahui lebih dahulu daripada kami? Kami kan meminta SP2HP ke Polrestabes Medan. Apakah sudah ini dikirim berkasnya kepada kejaksaan? Kalau sudah, apakah ini P21 atau P19? Kami hanya mau bertanya melalui SP2HP. Okay. Kami belum dapat informasi. Tetapi kemudian rekan kami sudah mengetahui ini sudah P19 dan isi dari P19 itu karena penyidik tidak melaksanakan rekomendasi. Wah, ini kami akan ungkap ini. Yes. Nah,
Itu akan kita dalami. Tapi biar publik nggak bingung dulu Bang. Saya mau pertegas dua hal. Yang pertama, berarti kasus itu masih berjalan. Masih berjalan. Proses penyidikan masih berjalan. Masih berjalan. Berarti nggak boleh dong kalau ada yang tiba-tiba bilang P19 ya kan? P19 ini Ya, bukan ya memang itu penghentian. dalam proses kan. Iya, Oke. bukan penghentian penyidikan, Bang. Penyidikan. Tapi Kalau penghentian itu SP3, Bang. ya, ya. Oke. Yang kedua, kemarin kan status tersangka. Iya. Dokter Samira. Iya. Bagaimana dengan status itu? Nah, dengan penetapan Samira menjadi tersangka, maka proses penyidikan ini berlanjut kepada pengiriman berkas ke jaksa penuntut umum. Oke, berarti Tahap statusnya 1. Dokter Samira masih tersangka. Masih tersangka. Jadi Samira ini tersangka. Ya, jadi saya katakan Oke. ini tersangka. Jadi tidak boleh dia mengatakan bahwa ini tidak terbukti dan sebagainya. Itu bukan kewenangan dari si tersangka Samira ini. Oke. Itu kewenangan penyidik gitu. Siap. Nah, Nah, kemudian rekomendasi gelar perkara khusus waktu itu bukannya menghentikan penyidikan ini, Bang? Nah. kita nggak tahu seperti apa rekomendasinya, Bang. Waktu itu nggak disampaikan ya? Nggak disampaikan, tetapi Oke. hanya sebatas kepada penyidik di Polrestabes Medan untuk melengkapi hasil rekomendasi. Yang kami duga adalah ini bertentangan dengan azas legalitas, bertentangan dengan azas hukum kita, ius constitutum. Contoh begini, Bang. Kalau berbicara tentang undang-undang kesehatan, jangan berbicara tentang undang-undang 36 tahun 2009. Ini bodoh, ini APH, Bang. Kalau undang-undang kesehatan itu adalah undang-undang 17 tahun 2023. Nah, saya katakan ini bodoh aparat penegak hukum kalau mengatakan kesehatan itu diatur undang-undang 36 tahun 2009. Itu pertama. Nah, yang kedua tentang profesi seorang dokter itu tidak ada kaitannya gitu dengan yang namanya pencemaran nama baik. Kalau kemudian berbicara soal profesi dokter, itu diatur dalam pasal 308 Undang-Undang 17 tahun 2003. Ada MDP di situ. Kalau kemudian berbicara Undang-Undang 36 tahun 2009, memang ada MKDK di situ. Pertanyaannya, apakah APH yang sekarang ini memahami yang saya maksudkan? Kalau enggak, ini bodoh ini. Ya, jadi saya akan surati Komisi Kejaksaan, kemudian akan saya surati dari Kejaksaan Agung untuk kembali ya ekspos ulang gelar perkara ya tentang persoalan kalau benar P19, Bang ya, kalau benar. Ya. Saya nggak tahu nih. Saya akan minggu depan saya akan balik lagi ke Medan setelah menangani perkara yang di Jakarta. Saya akan tanyakan penyidik kalau benar P19, kemudian kita akan antarkan Dr. Andreas untuk diperiksa, diminta keterangan tambahan kalau itu benar. Dan kemudian seperti apa petunjuknya. Dan menurut kami itu sudah melanggar azas legalitas dan ius constitutum, kami akan laporkan jaksanya. Dan biasanya kan kalau P19 itu ada beritanya. Iya. Dan itu saya disalahin. Kenapa Cumi nggak beritain P19? Karena abang nggak ngasih tahu saya. Ini kasus Bang Andreas sudah P19. Karena kita yang paling getol kan ngikutin kasus-kasus ini bukan untuk ngejar siapapun. Tapi saya selalu berprinsip bahwa dari setiap kasus itu ada banyak pelajaran hukum, pembelajaran hukum untuk siapa saja. Terutama untuk penonton saya. Kalau yang nggak biasa nonton ya sudahlah. Ini kemarin coba Mandra yang udah Dokter Samira ngomong. Oh ini Dokter Samira. Ini Bang. Kan ditolak, kenapa nggak tersiar di media? Ayo cumi-cumi coba. Gimana itu beritanya kok nggak diupdate sama si Anos? Ditanyakan apakah betul pada saat masuk ke Kejaksaan P19 harusnya cumi-cumi juga menanyakan itu ya. Jadi jangan cuma di-up-nya seolah-olah udah masuk, seolah-olah naik dilempar sama Kejaksaan P19 ya. Jadi juga penyidik juga hati-hati. Tuh ada beberapa pihak yang diingatkan di pernyataan Samira. Cumi-cumi kenapa nggak beritain? Ini saya beritain sekarang ya kan. Katanya masuk Kejaksaan dilempar. Luar biasa. Luar Jadi biasa. penyidik bawa berkas dilempar sama maksudnya ditolak gitu ya menurut dia. Oh diperbaikin lagi nih. Iya. Ya ada dan katanya ada beberapa rekomendasi yang tidak diikuti. Terus Bang Julianus jangan diam dong. Ini P19 Kenapa nggak diekspos ya kan? Itu kata Dokter Samira. Terus hati-hati penyidik Polrestabes Medan. Jangan mungkin hati-hati perkara ini jangan dilanjutin atau apalah gitu ya. Menurut abang apa yang abang tangkap dari pernyataan Dokter Samira? Cumi udah nggak usah dibahas lah Bang. Baik. Pertama saya harus bahas Cumi, Bang. Ya. Kenapa saya harus bahas Cumi? Pada prinsipnya
kalau kemudian Cumi ini dikatakan tidak memberitakan dan kemudian dikaitkan terkait saya sebagai penasihat hukumnya Dr. Andreas, kewenangan saya nggak ada menyampaikan itu kepada Cumi. Tidak ada gitu. Ini saya penasihat hukum dari pelapor ya. Lebih mempunyai ya kedudukan lebih tinggi untuk mengetahui perkembangan berkas perkara klien kami sebagai pelapor daripada tersangka. Kami sendiri pun belum mengetahui gitu secara resmi melalui SP2HP. Nah, pertanyaannya, mengapa tersangka Samira ini sudah mengetahui P19 dan kemudian berkas perkara klien kami Dr. Andreas dicampakkan gitu ya? Ya. Tadi bahasanya ya? Ya dilempar lah. Dilempar gitu ya. Nah, kami belum mengetahui secara resmi melalui SP2HP. Memang kan saya katakan tadi Bang, beberapa waktu yang lalu tim saya ke Polrestabes Medan. Nah, jawaban daripada penyidik belum mendapat sprindik untuk melakukan tindakan lanjutan. Enggak ada diberi sampaikan seperti tentang P19 bagaimana. Kami kan harus mengetahui terlebih dahulu, bukan tersangka Samira. Itu pertama yang saya sampaikan. Nah, ya, karena biasanya SP2HP itu disampaikan ke pelapor ya. Iya. Ya, soalnya aku biasa ada beberapa pelapor juga yang sini ini Bang SP2HP-nya. Iya. Gitu. Oh iya, kok malah mereka yang tahu ya? Kenapa mereka yang tahu? Mereka hanya bisa mendapatkan SPDP bahwa dia sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan persangkaan pasal ini sebagainya. Nanti di tahap 2 dia dipanggil lagi oleh jaksa penuntut umum untuk diperiksa ya tentang identitas dan sebagainya dan seterusnya gitu. Baru nanti di persidangan. Disitulah dia mengetahui. Nah, seharusnya kami yang lebih dahulu mengetahui apakah ini P19 dan petunjuknya seperti apa melalui SP2HP. SP2HP. Nah, ini kan ada satu pengetahuan ya. Pengetahuan dari penasihat hukum tersangka Samira dan pengetahuan tersangka Samira yang lebih daripada hukum acara kita. Ini yang perlu kami harus pertanyakan nanti kepada Kejaksaan Agung. Kita baru revisi KUHP ini kemarin. Oh iya. KUHP 2025. Belum dibaca sih ya. Kalau lawyer aja nggak baca gimana awam ya, susah juga ya. Ya kalau nanti di KUHP baru Bang, memang kewenangan dari advokat itu lebih tinggi daripada KUHP yang sekarang Bang. Ya. Jadi kalau sekarang ini sifat daripada advokat itu kan pasif untuk melakukan pendampingan. Betul. Ya. Jadi ini kan udah super aktif. Ya. Tapi masih berlaku Januari Bang. Nanti Januari. Gitu. Belum kita sekarang. pakai KUHP yang lama dulu nih. Itu. Kalau dia bilang Julianus saja yang nggak update gitu. Mungkin nggak Bang? Baik, jadi karena tadi kan gitu, kok kenapa mereka yang tahu duluan? Bukannya Abang sebagai pihak pelapor kan dari Dr. Andreas. Kalau dia bilang dia aja yang nggak update gitu, atau dia aja yang nggak punya nggak koordinasi sama kejaksaan, nggak update aja deh. Oke. Gitu. Baik. Pertama saya advokat Bang, bukan seorang public figure yang bersinetron dengan arahan skenario seperti yang dikatakan penuntut umum pada saat sidang di kita. Saya advokat. Saya harus patuh kepada hukum acara khususnya dalam asas legalitas. Kalau kemudian berbicara soal advokat, di dalam hukum acara itu tidak ada yang namanya klausul update. Enggak ada. Kami harus mendapatkan informasi itu tentang perkembangan perkara klien kami melalui penyidik berdasarkan SP2HP sebagaimana Perkap 6 2019. Lalu kemudian kalau ini sudah P21, nanti jaksa penuntut umum akan memberitahu kepada kami. Nah, dalam hal ini kami akan dipanggil lanjutannya dalam persidangan kami sebagai saksi korban. Tidak ada di situ disebutkan mulai ya Bang Undang-Undang 881, Undang-Undang nomor 2 tahun 2002, kemudian Undang-Undang nomor 11 tahun 2001 dan Undang-Undang 48 tahun 2009. Ini tentang kewenangan semua Bang ya, dari penyidik, jaksa, kehakiman, hukum acara. Tidak ada satu bahasa pun narasi disebut tentang soal saya harus update. Di situ ada disebutkan hanya kami mendapatkan informasi perkembangan dari penyidik dan penuntut. Lewat SP2HP. Ya, dan kalau sampai penyidik, sekarang belum. Belum dapat SP2HP. Belum dapat. Oke. Pemirsa, SP2HP itu surat pemberitahuan hasil penyidikan. Hasil penyidikan. Ya.
Hasil penyelidikan Iya. ya, hasil penyelidikan. Itu Penyelidikan. biasanya kalau pemirsa berurusan dengan polisi melaporkan seseorang, nanti polisi akan melaporkan kepada Anda sejauh mana penyelidikan yang Perkembangan. sekarang. Perkembangan penyidikannya Iya. itu kewajiban polisi. Jadi penting juga supaya jangan diem aja kalau 5 bulan nggak ada SP2HP, datangin pihak penyidiknya. Kenapa kok nggak jalan atau ada kendala apa gitu. Iya. Itu SP2HP. Betul. Dan ya itulah media komunikasi antara penyidik dengan pelapor ya Bang. Ya. Betul. Dan itu yang sesuai Diatur oleh hukum acara Perkap hukum 6 acara. 2019. Oke, Enggak, jadi bukan soal update. jadi bukan soal update ya Bang. Oke, nah kalau misalnya Abang kan udah nggak dapat itu. Artinya belum ada SP2HP Belum. mengatakan ini P19. Iya. Ya. Lalu tiba-tiba pihak dokter Samira tahu, oh ini udah P19. Ada yang salah di situ Bang? Secara ya kalau kita berbicara soal tentang kewenangan, kita ada 2 hal Bang ya. Ya. Pertama soal jaksa, kemudian soal penyidik. Ya, ini harus dibungkus di dalam satu ketentuan yaitu pasal 110 ayat 2. Bahwa P19 ini adalah merupakan koordinasi internal. Oh. Kita harus bungkus dulu. Ya. Nggak boleh ini dikatakan diganti dengan eksternal. Kita bungkus jaksa dan penyidik tentang P19 ini adalah 110 ayat 2 KUHP ya. Nah kemudian kalau kita berbicara di jaksa penuntut umumnya, dan itu bersumber nantinya kalau kita nanti ungkap ini dari jaksa penuntut umumnya, jelas ini tentang soal perilaku jaksa yang tidak profesional, dan itu soal etik dan disiplin. Jadi dalam peraturan jaksa nomor 14 tahun 2012 disebutkan harus independen, integritas, dan kemudian tidak boleh memihak. Oke. Nah, apalagi merekayasa fakta-fakta hukum. Nah, kalau ini kita temukan, nah ini jaksanya bahaya, Bang. Itu pertama tentang jaksa. Oke. Nah, kemudian soal penyidik. Penyidik itu tentang soal penyelidikan, manajemennya Bang ya, dan penyidikan diatur dalam Perkap 6 2019. Nanti setelah tersangka ini dipanggil kembali sebagai tersangka untuk dimintai keterangan tambahan, bolehlah dia mengetahui. Tersangka. Oke, kalau pelapor kan SP2HP. SP2HP. Dan kami juga dapat dipanggil untuk dimintai keterangan tambahan. Oke. Nah, artinya sama-sama nanti bisa dimintai keterangan tambahan sesuai petunjuk dari jaksa penuntut umum. Pertanyaan dari mana sumber informasi yang diperoleh oleh penasihat hukum tersangka ini, dan si tersangka ini mendapat informasi apakah dari jaksa penuntut umum atau dari penyidik. Ini kita akan ungkap. Sementara tadi kan dia bilang ada beberapa rekomendasi. Iya. Tadi kan kita bilang kalau rekomendasi ada 2. Oke. Kan rekomendasi ke penyidikan Bang. Iya. Yang pertama kejaksaan lah, Oke. JPU. Iya. Yang kedua tadi kita bilang ada rekomendasi dari gelar perkara khusus waktu itu. Nah, tapi kalau dia bilang ditolak oleh kejaksaan, dilempar bahasanya, dan P19, dugaan saya sih rekomendasi kejaksaan, JPU. Baik, jadi Ya begini. kan, karena apa mungkin misalnya rekomendasi gelar perkara khusus itu mempengaruhi JPU. Kan rekomendasi gelar perkara khusus itu kan harusnya kan ke Bahaya. penyidik kan. Betul. Iya gak mungkin dong Mabes Polri yang melakukan gelar perkara khusus kemarin mengirim rekomendasi itu ke kejaksaan. Iya. Sementara itu gelar perkara khusus itu terkait penyidikan. Iya. Ya kan? Iya. Gak mungkin juga jaksa lihat kemarin lu udah ikutin belum rekomendasi dari gelar perkara khusus yang dibikin di Mabes Polri, ya kan? Sementara dia memeriksa berkas yang diajukan oleh polisian, lalu dia memberi rekomendasi. Berarti apa mungkin informasi P19 dan lain-lain rekomendasi yang tidak diikuti itu memang sumbernya dari JPU, Medan terutama ya? Mungkin gak Bang? Baik, jadi saya tidak. Karena kalau logika tadi ya kan. Rekomendasi gelar perkara khusus itu kan internal penyidik. Dengan atasannya tentunya. Karena gelar perkara khusus kan. Jadi Mabes Polri kemarin yang melakukan gelar perkara khusus kan rekomendasinya pasti ke penyidik Polrestabes Medan. Gak mungkin dia rekomendasikan ke kejaksaan. Itu lebih salah lagi kan. Pasti Mabes juga gak bodoh-bodoh amat dong. Rekomendasi dikirim ke kejaksaan kan gak mungkin. Betul. Itu bisa lebih cepat kali reformasi polisinya kalau dia bilang gitu ya kan. Karena lintas
lintas instansi kan, Instansi. nggak mungkin. Padahal itu rekomendasi itu adalah urusan internal. Betul. Nah, berarti dugaan saya Bang, ini nanti boleh dilurusin dan nanti juga mungkin Dokter Samira sama lawyernya boleh juga datang, kita beri ruang untuk memberi pendidikan hukum kepada masyarakat apa sih sebenarnya ini. Dan ternyata kan nggak boleh itu ya. Secara hukum nggak boleh itu dibocorkan karena koordinasi internal antara penyidik dan JPU. Nah, kalau sampai bocor kan pertanyaannya sekarang adalah siapa yang membocorkan itu ke tersangka? Ya. Padahal kan Abang bilang tersangka itu boleh diberitahu kalau ada pemeriksaan tambahan. Boro-boro pemeriksaan tambahan. Sejak awal ditetapkan sebagai tersangka kayaknya Dokter Samira belum pernah diperiksa di Medan, ya gak sih? Sudah Bang, sudah. Di Medan, Udah, itu terakhir itu kalau nggak salah September atau kapan gitu. September. Iya. Oke, itu setelah Atau Agustus, saya lupa itu. Oke, ke Medan dia. Ke Medan. Oke. Belum ada pemeriksaan tambahan. Belum. Jadi setelah kemarin gelar perkara khusus, dia kan dipanggil untuk diminta keterangan pertama sebagai tersangka. Mangkir. Ya. Kemudian dipanggil lagi untuk yang kedua, baru datang. Oke. Nah, setelah datang saat itu klien saya Dr. Andreas Sempre Situngir menyatakan, "Bang, ya udah, ini mungkin ada komunikasi nih antara tim saya ya dengan penasihat hukum si tersangka ini tentang soal mengarah kepada RG. Nah, ya udah saya nggak mau seriusin lagi gitu. Nah, artinya apa? Ini kan mereka sama-sama rekan sejawat nih sama profesi dokter. Nah, ini kan pasalnya pasal tai burung juga kan, Bang. Nah, jadi Tai ya, unta dong Bang, biar lebih gede. Burung terlalu kecil ya. Iya. Nggak kelihatan. nah, jadi ya udahlah kan gitu nih. Tetapi dengan melihat hal seperti ini kan kita semakin ini aneh gini. Klien saya sudah mengindahkan soal permintaan dari penasihat hukumnya untuk RJ. tetapi dia juga semakin riuh di media sosial gitu. Nah, jadi saya mau sampaikan begini, bahwa tersangka Samira ini sudah dipanggil untuk dimintai keterangan terhadap statusnya sebagai tersangka, kemudian penyidik mengirim berkas ke jaksa penuntut umum. Oke. Dan kami belum mengetahui bagaimana perkembangannya. Nah, gitu dia Bang. Jadi kalau tiba-tiba ada tersangka Samira dan penasihat hukumnya ya, mengetahui terlebih dahulu dibanding kami, ini yang saya sebutkan adanya penyalahgunaan wewenang apakah oleh penyidik atau jaksa penuntut umum. Kita lihat, apalagi terlebih begini Bang, yang Abang sampaikan tadi. Kalau yang dimaksud rekan kami tadi itu adalah rekomendasi dari Bareskrim terkait gelar perkara khusus, ini gawat Bang negara kita. Iya. Ini gawat. Artinya apa? Bahwa jaksa penuntut umum bisa dikangkangi oleh penyidik dari Mabes Polri dengan perkap. Perkap itu sudah mengangkangi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Ini harus diperiksa jaksanya. Kalau benar seperti itu. Tentang wewenang kejaksaan. Iya. Nah, kemudian kalaupun rekomendasinya itu adalah merupakan dari yang dikatakan rekan kami, rekomendasi informasi dari penyidik, nggak mungkin Bang. Nggak mungkin bahwa rekomendasi yang dimaksudkan oleh rekan kami itu adalah rekomendasi dari penyidik. Kenapa? Karena ini kan jaksa yang memberikan petunjuk kepada penyidik. Tentu ini adalah informasi tentang rekomendasi dari jaksa. Dan dugaan kita kalau memang rekomendasi yang digunakan oleh jaksa penuntut umum adalah merupakan rekomendasi dari gelar perkara khusus, negara ini harus diperbaiki Bang. Oke, ya. Tadi kan cuma ada dua kemungkinan kalau rekomendasi. Kalau Mabes mah nggak mungkin lah ya. Untuk perkara yang Abang bilang tadi tai burung yang saya usulkan biar lebih gede tai unta. Ya kan? Maksudnya celaka sekali kalau sampai Mabes sampai merekomendasikan itu nggak mungkin. Lalu kita juga nggak tahu apakah itu rekomendasi jaksa. Lalu kalau rekomendasi jaksa kok si Samira bisa tahu. Nah, mungkin nggak ada kemungkinan ketiga. Abang kan udah kemana-mana nih, udah biasa lah yang bisik-bisik itu kan. Ini bukan gosip loh. Ini asumsi liar seorang awam aja, taruhlah begitu. Mungkin nggak ada rekomendasi titipan. Iya kan? Saya tersangka nih. Saya datang ke kejaksaan, penuh. Duh, rekomendasi ini dong, bla 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 bla, gitu. Berarti saya tahu dong rekomendasi apa yang harusnya disampaikan kejaksaan ke penyidik. Dan kalau itu nggak dijalanin, saya tahu juga Kak, orang rekomendasi itu dari saya. Ada nggak praktek-praktek gitu Bang?
Nah, justru peraturan Jaksa Agung nomor 14 tahun 2012 yang di pasal 7 huruf G tadi yang saya katakan, Bang. Bahwa jaksa penuntut umum ini kan tidak boleh melakukan rekayasa fakta-fakta hukum. Nah, menurut saya, Bang, ya, kenapa kemudian peraturan jaksa nomor 14 2012 ini muncul? Karena mungkin seringnya terjadi praktek-praktek yang seperti itu. Titip rekomendasi. Titip rekomendasi agar kemudian ini Oh. dihentikan SP3. Titip apa lagi? Titip dakwaan, titip ancaman gitu. Ancaman. Ancaman hukuman ya. Iya. Itu, Harusnya cuma tidak 3, bikin 6 dong. Gitu. iya. Iya. Gitu. Boleh nggak? Iya. Ya, berapa? Iya. Gitu ya Bang? Benar. Jadi Ada Jaksa kemungkinan Agung gitu. itu sebenarnya sudah memberikan satu pembatasan kewenangan terhadap jaksa penuntut umum melalui peraturan Jaksa Agung nomor 14 2012. Dan kemudian praktek-praktek ini kan ya pernah juga sih ya beberapa belas tahun yang lalu kami juga pernah menjadi korban terhadap itu. Bahwa laporan kami itu menjadi SP3 sebanyak 5 kali, Bang, bayangkan 5 kali. Gara-gara titipan. Gara-gara titipan sehingga kemudian ini dihentikan. Nah, ini praktek-praktek seperti ini kan sudah biasa di negara Konoha gitu, Bang. Oh, pantas ya Bang, aku sering ngobrol sama orang-orang yang jadi tersangka, orang pelapor, lawyer. Mereka bilang gini, kadang-kadang gini, jadi tersangka biarin aja di kepolisian. Kita tunggu di kejaksaan. Itu kan bahasa yang multitafsir ya. Maksudnya nunggu apa di kejaksaan gitu loh. Iya kan? Ya. Kan dimulainya kan di kepolisian nih. Ada dikasih tahu, tersangka apa-apa biarin aja. Ya. Kita tunggu di kejaksaan. Ya. Begitu proses sidang, nah nggak apa-apa kita tunggu di keputusan hakim. Ya. Ini emang masih ada? Bukan masih ada, maksudnya mungkin ya hal-hal begitu ya Bang? Saya nggak tahu apakah terhadap peristiwa tersangkanya Samira ini dan penasihat hukumnya melakukan hal seperti ini. Saya nggak tahu, Bang. Tetapi kalau Abang bertanya, apakah ini masih ada? Ya praktek ini kan praktek bagian-bagiannya Markus lah dulu. Iya, ya kan? jadi kalau saya di Medan beberapa teman-teman saya rekan sejawat, ya itu hal yang menurut mereka adalah sarapan pagi gitu, Bang. Nah, artinya kan saya mau pinjam bahasa Abang ya. Ya udah kita tunggu di kejaksaan. Kejaksaan. Kan gitu nih ya. Iya. Nah, jadi bagi mereka ini adalah sebuah sarapan pagi. Nah, dia biarin di penyidik, kemudian dia tunggu di sana, kemudian berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum, lalu membuat satu diskusi-diskusi yang kemudian petunjuk dari jaksa penuntut umum itu mengarah kepada ketidakpembuktian. Itu ya ada beberapa teman-teman saya. Yang di kemudian Sumatera Utara. P19, Ya, P19. gitu. Jadi saya nggak mau masuk ke situ, Bang. Kenapa? Ini kan merusak tatanan konstitusi kita gitu. Ya. Bagi masyarakat yang mencoba untuk mencari keadilan. Nah, ini kan sebenarnya kan sederhana sekali. Dokter Andreas ini dikatakan bukan dokter. Kemudian dikatakan dia seorang penipu. Sangat sederhana. Ngapain sih nanti jaksa ini buat P19? Kalau memang benar P19, Bang ya. Iya. Saya mau tahu nanti mulai SP2HP kemudian diperiksanya nanti klien kami Dr. Andreas untuk pembesaran BAP tambahan. Saya mau tahu pertanyaan penyidik itu apa. Dari situ saya akan melakukan upaya-upaya hukum yang lainnya. Jadi itu pertama. Yang kedua, meminjam bahasa Bang juga ya tentang soal tadi tersangka Samira mengatakan ini kenapa nggak di-up ya pengacaranya Anus gitu-gitu tadi Bang ya, Samira ya. Nah, untuk dengan hari ini saya mendengar itu, saya katakan kepada tersangka Samira, saya akan ambil alih perkara ini, akan saya seriusi. Selama ini saya nggak serius menangani perkara ini. Kenapa? Karena saya anggap Dr. Andreas ini dengan tersangka Samira ini kan rekan sejawat, biarlah mereka menyelesaikan. Tapi kalau dengan seperti ini, ya, jadi seperti Jumawa dan kemudian dugaan saya mempunyai abuse of power yang lebih, saya akan ambil alih. Ya, saya tidak akan memberikan lagi perkara ini kepada tim saya. Saya akan full sampai dengan Januari akan ambil alih. Saya akan temukan ya siapa orang-orang ya aparat penegak hukum yang dugaan kita bermain dalam persoalan pemberian informasi P19 dan pemberian petunjuk-petunjuk yang mengarah kepada ketidakpembuktian. Seperti itu, Bang. Jadi itu Bu Dokter jawaban dari Bang Julianus. Selama ini perkara ini sebenarnya coba karena pertimbangan tadi mereka rekan sejawat. Sejawat. Oke. Bahkan ada apa namanya waktu itu rencana untuk RJ.
Ya, ya kan? atas permintaan penasihat hukumnya Ah, melalui penyidik. oke. Dan dihubungkan dengan penyidik kepada tim saya, dan itu memang bagian dari Perpol. Ya, RJ itu bagian dari itu Ya. sah secara hukum. betul. Dan saya tidak mau mengatakan itu salah. Memang itu harus dilalui. Nah, Hmm, begitu dia, Bang. Oke, jadi itu Dokter Samira. Sementara dari Cumi kita nggak beritain karena emang nggak ada informasinya, dan ternyata emang informasi itu tidak ada, Bu Dokter. Jadi terima kasih Bu Dokter juga udah menyampaikan soal P19 itu, walaupun pada saat ini juga dibantah oleh Bung Julianus. Dan kita tunggu Dokter Samira dan lawyernya kalau bisa luangkan waktu untuk Ya. duduk di sini supaya menjelaskan, terutama banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, yang penting menurut saya. Misalnya ternyata nggak boleh itu dibocorin ya, apalagi ke tersangka. Ya, Gitu. artinya kita bungkus aja ini, Bang, dengan pasal 110 ayat 2. Itu Ini tentang koordinasi internal penyidik dan jaksa penuntut umum. Kejaksaan Agung. Jadi Kejaksaan jangan penuntut melebar umum. gitu. Oke. Nah, satu lagi, Bang, saya tadi lupa. Salah satu yang saya tadi sempat sebutkan soal bahwa kami ini harus profesional sebagai penasihat hukum ya. Ada juga ya, memang saya dengar di media, di Cumi juga ini sebenarnya ini kan, ini Cumi ini suka main-manas kuping saya ini nampaknya ini. Bahwa rekan saya lupa namanya tadi siapa, mengatakan bahwa narasinya seperti ini. Kepada rekan kami yang lawyernya RG, ya agar menghormati hukum, kemudian datang ke Polres Jakarta Timur karena sudah ada panggilan. Saya mau sampaikan kepada rekan saya ini gitu, ini dengan sangat apa ya, hormat dan kemudian menghimbau gitu. Kalau dalam proses penyelidikan itu tidak ada surat panggilan, kawan. Yang ada undangan, kawan. Baca itu hukum acara kita, ya. Baca Perkap 6 2019, perbedaan penyelidikan dan penyidikan, ya. Penyelidikan dan penyidikan itu berbeda, kawan. Kalau penyelidikan namanya undangan. Kalau penyidikan namanya panggilan. Ya, jadi harus dibedakan. Kalau dalam proses lidik itu masih undangan. Nah, kalau undangan, Bang, itu ya kayak undangan sunatan, Bang. Pesta kawinan, abang boleh datang, Boleh abang datang, boleh boleh nggak enggak. datang gitu loh. Tapi kalau panggilan Itu wajib, Bang. wajib. Itu pro justia. Ya. Ya, udah masuk dalam ketentuan hukum acara kita dan wajib. Jadi rekan kami ini saya ingatkan kembali, belajar lagi dalam hukum acara dan Perkap 2019, penyelidikan itu nggak ada panggilan. Itu satu. Nah, yang kedua, kalau menginginkan ya laporan kita itu berproses dengan kehadiran saksi ya. Dalam hal ini klien saya ya, yang disebutkan RG, yaitu pasti Dr. Reja Gladys ya. Datang ke rumah Dr. Reja Gladys, bawa oleh-oleh, cium tangan Dr. Reja Gladys, minta tolong, atau paling enggak kalau nggak mau cium kakinya, cium tangan. Dokter, adikku tolonglah bantu saya di Polres Jakarta Timur. Ini jangan di media disampaikan. Ini kan salah satu etika-etika yang nggak benar gini. Oke. Rekan saya ini kan sudah bagaimana ya menyampaikan kepada melalui media, kemudian menyinggung saya sebagai lawyer Reja Gladys. Nah, sebenarnya kan kami ini melaksanakan profesi kami ini adalah tentang soal formil dari APH. Mana formilnya? Belajar, kawan. Ya, belajar ya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Nomor 11 Tahun 2001, Undang-Undang 48 2009, kemudian dibungkus semua itu dengan Undang-Undang 881, belajar ya. Jadi kalau di penyidikan ada namanya Perkap, kalau kemudian di jaksa itu ada namanya Perja, kalau di dalam pengadilan ada namanya Sema, Perma gitu. Banyak, Bang, formil-formilnya. Bukan masuk ke dalam persoalan saling menyinggung rekan-rekan sejawat gitu. Kemudian masuk ke dalam ranah materil. Nah, ini kita kalau dalam proses penyidikan, penuntutan itu masih dalam ranah formil, Bang. Nah, jadi jangan rekan-rekan saya ini, ya makanya saya bilang belajar membicarakan persoalan materil gitu. Soal salahnya teman tersangka dan sebagainya. Rapidkan aja gitu. Oke. Nah, ini saya agak miss, Bang. Yang di Jaktim apa lagi? Saya kurang tahu, Bang, ya. Tapi yang pasti Dr. Reja Gladys ya pernah menyampaikan kepada saya bahwa ada undangan dari Polres Jakarta Timur
untuk dirinya dimintai keterangan sebagai saksi terhadap laporan Samira. Kalau melihat soal laporan Samira, ya tentu kami kan harus berkoordinasi dengan pelapor. Nggak boleh dong. Misalkan kami tidak mengetahui apa-apa, kemudian dia memaksa klien Jadi kami saksi. datang sebagai saksi melalui media gitu. Ya, kalau memang itu merasa bahwa wajib klien kami datang, ya datangi ke rumahnya, cium ke Ya. kakinya atau tangannya paling tidak, bawa oleh-oleh, bantu saya dong adik, bantu saya dong rekan sejawat Ya. atau dok, gimana gitu. Jadi saya mau melaporkan seseorang, bersaksilah, kan sederhana. Jadi nggak seperti menyampaikan di media, ya kan, Ya. penasihat hukumnya mention saya, kemudian mention klien saya gitu. Padahal ini kan proses lidik, Ya. masih undangan. Bukan panggilan. Bukan panggilan, saya nggak tahu juga apakah memang rekan saya ini memahami Perkap 6 2019 Iya. atau tidak gitu. Kadang-kadang kita juga nggak bisa bedain Hmm. ini undangan atau panggilan. Tapi kemarin saya wawancara salah satu profesor hukum administrasi negara Oke. dari UGM, dia bilang hukum itu harus presisi. Mungkin kayak gini ya. Dia kan sebenarnya kan sama aja ya kan, lu datang ke Polres misalnya. Oke. Apakah itu judulnya undangan atau panggilan kan kita nggak tahu. Ternyata beda ya. Beda bang. Undangan tuh ya namanya undangan. Boleh Undangan. datang boleh enggak. Iya. Tapi kalau dipanggil, woi sini lu. Ah. Kalau nggak datang dikejar ya kan. Dikejar. Karena dipanggil. Betul. Kalau diundang besok ada ini. Kalau ada Mohon waktu datang. datang. Ah, oke saya nggak ada waktu ya. Iya. Nah, datang. Tapi kalau dipanggil saya nggak ada waktu. Nggak bisa dikejar. Dikejar tuh bang. Oh oke. Ya terima kasih Prof Henry dari UGM ya. Emang hukum itu presisi benar. Bener bang. Ini karena antara undangan sama panggilan saya juga baru tahu bang. Saya pikir dari semua yang dari kepolisian tuh ya panggilan. Ya saya juga mau edukasi juga kepada Iya, masyarakat sebenarnya bang. Iya. Jangan nanti ketika ada undangan ya ketakutan semua gitu loh. Oh iya. Nah, ini kan undangan ini proses lidik. Ya. Oke. Wewenang dari penyelidik untuk mengetahui apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan. Oh. Lalu kemudian dia akan melakukan gelar perkara. Lalu dari hasil gelar perkara ini, oh ditentukan ini tindak pidana. Naiklah ketika sidik, barulah keluar namanya panggilan. Nah jadi siap. jangan takut dulu. Yap. Kalau masalah undangan gitu loh. Oke. Tapi ya kalau untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya dalam proses lidik, datang aja kalau dia sebagai terlapor. Berikan klarifikasi. Saksi enggak dong? Hah? Ya, saksi no. Ya bukan saya katakan tidak harus atau tidaknya bang ya. Ya. Tetapi pada prinsipnya kan saksi itu kan melihat dan mendengar gitu. Apa sih yang dilihat klien kami Dr. Reza Gladys pada saat kejadian yang dilaporkan oleh si Samira di wilayah Jakarta Timur. Oke. Klien kami kan nggak mengetahui. Dan itu. kalau mau orang jadi saksi ya. Datang ke rumah, bawa oleh-oleh, cium Oke. tangannya, Jadi gini, terangkan gitu loh. ya gini pemirsa, jangan sampai sombong sekali sih Reza Gladys harus cium tangan segala. Tadi kan nggak tahu bang. Kadang-kadang netizen tuh lurus-lurus aja. Maksudnya gini, lu kan berharap orang jadi saksi atas laporan lu. Iya. Ya lu datang lah, Boleh, minta Bang. baik-baik. Iya. Tolong dong bantu saya untuk jadi saksi gitu. Bukannya diumumkan di media. Karena dalam hal ini kasus Reza, dalam konteks ini ya, Dokter Reza bukan buronan yang harus diumumkan di mana-mana. Lu yang butuh jadi saksi. Kalau bahasa kitanya, kalau abang ini kan agak ekstrim. ini bahasa Nanti kampung. dikira gini lagi. Bahasa kampung. Enak kali, sombong kali si Reza pakai cium tangan, cium kaki gitu. Bukan itu maksudnya. Maksudnya abangku ini. Jadi karena lu butuh dia sebagai saksi, Iya. lu datanglah ke rumahnya, ngomong baik-baik. Jadi saksi Ceritakan dong, ceritakan masalahnya apa. masalahnya. Nah. Kamu mau nggak jadi saksi, bantu dong gitu. Iya. Bukannya malah diumumkan salah lagi panggilan padahal undangan. Gitu. Ada lagi yang abang mau sampaikan? Cukup. Oke. Jadi Jadi gitu ya pemirsa, terkait ada beberapa poin yang perlu untuk kita ingat. Yang pertama, ternyata kasus laporan Dr. Andreas atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Dr. Samira tersangka Samira. tersangka ya. Iya. Artinya kasus itu masih berjalan. Dan status Dr. Samira itu masih tersangka. Iya. Menurut keterangan dari Bang Julianus. SP2HP dari penyidik. 17 SP2HP. Maret. Iya. Oke, SP2HP. Dan itu belum berubah. Belum berubah. Jadi kalau dibilang P19 itu juga belum ada informasinya. Jadi Belum ada.
Yang jadi pertanyaan adalah dari mana dokter Samira dan lawyernya itu mendapatkan informasi itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan dokter Samira setelah menonton acara ini bersedia untuk datang menjelaskan juga dari sisi dokter Samira supaya nanti jangan dikira, ya kalau saya sih kita tidak peduli sih mau dibilang lu berat sebelah, berat kiri, berat kanan, atas bawah, selama yang kita sampaikan adalah sebuah fakta dan edukasi terutama, ya nggak apa-apa mau dibilang berat kiri kanan juga nggak boleh. Tapi saya selalu memberi kesempatan untuk dokter Samira kali ini dan lawyernya, ayo duduk di sini beri penjelasan juga atau tanggapan atas yang abang sampaikan tadi, supaya semua orang punya hak sih untuk menyampaikan sesuatu di media publik seperti cumi-cumi.com ini. Begitu pemirsa, terima kasih Bang Julianus. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.